وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kemudian kita berniat iktikaf, sengajaku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Babur rubai fihi sab'atun wa salasuna mau'izatan samaniyatun akhbarun wal baqi atharun. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, li Abi Dzar Al-Ghifari, beliau bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ngaran Abu Dzar Al-Ghifari ini ismuhu Jundubun ibnu Junadah, Jundub bin Junadah, ngaran sidin Jundub. Ujar Nabi kita, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Perbaharuilah, dipersiapkan kapal itu diperbarui karena kita akan mengarungi laut yang sangat dalam. Wa khudziz zada kamilan fa innas safara ba'idun, dan siapkan ambil perbekalan yang sempurna. Bekalnya perjalanan jauh, masa membawa 2 kilo baras saja, perjalanan sebulan misalnya, kan kada mungkin. Nah, wa khudzil zada kamilan, siapkan ambil perbekalan yang sempurna, fa innas safara ba'idun, karena jauh betul perjalanan. Wa khaffifil himla fa innal aqbata kasudun, ringankan, kurangi bawaan jangan terlalu banyak, karena kita akan mendaki, pendakian kita sangat terjal tinggi. Nah, itu. Wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlas beramal, karena orang yang memeriksa ini sangat basirun, maha melihat, sangat teliti, sangat teliti. Ini pesan Nabi kita kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amiqun. Perbaharui kapal, karena kita sesungguhnya laut yang akan kita, makasih banyak, laut yang akan kita arungi itu sangat dalam. Yaitu bagaimana jaddidil safinah diumpamakan, Nabi manuakan perbaharui kapal, yaitu ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tazar liyahsulaka li ajrin wan najah min azabillahi ta'ala. Perbaiki niat kita pada tiap yang datang, dan supaya menghasilkan ibadah kita tadi, ya, menghasilkan pahala dan selamat daripada azab Allah. Wa katabal Imam Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar, ila Abi Musa Al-Ash'ari,
kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, man khalasat niyatuhu kafallahu ma baina wa bainan nas, barang siapa bersih niatnya maka Allah cukupkan antara dia dengan manusia. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, i'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi li 'abdin biqadri niyatihi, bahwasanya pertolongan Allah kepada hambanya sekedar berapa besar niatnya, menurut kadar niatnya. Amun niatnya kada tapi baik, kada ditolongi Allah. Amun niatnya ikhlas, pasti ditolong Allah. Faman khalasat niyatuhu, barang siapa yang bersih niatnya, ikhlas niatnya, tamma aunullahi lahu, maka sempurna pertolongan Allah Ta'ala kepadanya. Wa man naqasat niyatuhu, siapa yang niatnya kurang, niyatu anhu, ya kurang niatnya, kurang ikhlas, aunallahu biqadri dzalika, ya Allah Ta'ala akan menolong sekadar niatnya yang tadi. Amun kurang, kurang juga. Amun banyak, amun sempurna, sempurna juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun, ambillah, siapkan sangu yang sempurna karena perjalanan sangat jauh. Perjalanan apa? Perjalanan fil akhirah, menuju akhirat itu sangat jauh. Besangwai man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur kada ada sangunya, man dakhalal qabra bila zadin, kada besangu masuk kubur, faka'annama, seakan-akan sama seperti orang, masuk ke laut, hendak ke laut, kada bekapal, tinggal lembulat. Engke apa nak bebulik lagi? Bebulik, hendak hidup lagi, kada kawa lagi. Nah tampulu sekarang masih hidup. Dibagi kelakuan kita lawan Allah Ta'ala. Kada menyinggung pian lah sama-sama dibagi kelakuan. Bila lagi nak jadi orang baik, pada ilmu sampai muha ilmu sampai mesti beribadah, orang kada mau kada. Amo hendak dapat gaji begawe di kantor, hanya dapat, masa anak minta gaji kada pernah begawe, aneh. Nah aturan agama kita sudah tahu tuh, seluruh dunia tahu orang bahwa amal baik itu beribadah, sangu di akhirat itu beribadah. Kalau kada beribadah, selesai pukuli orang, ditumbuk orang, yakin kada sembahyang, nyata pukuli orang, pasti. Kalau sabahan ya, kalau itu urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan manusia, kita angkat tangan. Urusan dengan manusia selesaikan masing-masing. Tak ambil barang orang, boleh akan. Tak sambati orang, minta maaf. Kada kawa itu mesti. Makanya kita rancak bapasan, jangan menggibah orang, ngalih minta maafnya. Itu aja, supaya sanggup kita tadi ke akhirat. Karena perjalanan kita ghayatut ta'am, puncak capeknya itu, kada ada kecapean yang luar biasa. Puncaknya itu yaitu ketika kita melakukan perjalanan jauh di akhirat. Enggak apa-apa lagi, itu benarnya lagi dengan Allah Ta'ala baiki, dengan manusia jangan terlalu banyak bersoal. Bersoal itu kan, bersoal kada jopang nyambati orang. Bersoal itu kan sudah perkara memang, ya memang kada baik. Yang menyambati orang nih masih merasa baik. Kalau bersoal itu kan ketahuan orang, amun menyambati orang kan kada ketahuan, tetap aja dianggap orang baik. Cuma itu gelap, kada ada nurnya, gelap menyambati orang itu. Itu yang kita perbaiki. Uyuh kita kalau tuh beribadat, di dunia kan sementara.
Amun umur 40 30 belum merasa parak mati. Amun 50-an ke atas mulai sudah tuh, 60 sudah nunggu rasa sudah ada di kuburan. Bahkan yang 80-an aku mah hadang anu aja lagi. Tapi harus ditimbulkan kesadaran, jangan hadang-hadang aja. Harus ditimbulkan kesadaran bahwa aku ini sanggup apa. Amun kada bersanggup dari sekarang, misalnya nih di sudah umur parak mati, sanggup apa? Nangke apa caranya? Minta ampun ya Allah Ta'ala. Ya Allah ampuni dosa ulun, na ulun kada ada sanggup apa-apa. Minta ampun ulun bungul. Itu aja di hadapan Allah Ta'ala. Kada jawab apa pada di hadapan orang. Aku bungul. Kalau pina dilanjurakan kau dasar bungul ikamna. Apa kabar? Jadi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ujar Nabi bawa sangu karena perjalanan sangat jauh. Besangu kita. Masa kada sembahyang? Ini anaknya Pak Ferry nah kasihan. Minta Fatihah untuk kesembuhan parah Suraya binti Abdus Syahid. Abdus Syahid itu ngaran Pak Ferry. Mudahannya sembuh kasihan di apa itu? Sedang di impus. Jadi pian-pian beratan kalau hendak kirim ke ini minta mohon Fatihah berpengaruh benar. Ulu ingat benar dulu ada salah seorang Habib di sih deh, kau aja bertahan untuk kan doa orang banyak. Nah berkat Fatihah mudahan parah Suraya binti Abdus Syahid mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah ini untuk sangu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersangulah ikam karena sangu yang paling baik adalah takwa. Itu sangunya. Jadi sangu ke akhirat, ke perjalanan jauh tadi itu takwa. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu apa aja perintah Allah Ta'ala yang sederhana aja sudah, kada usah yang macam-macam, yang simple aja. Yang simple aja. Apa perintah Allah? Yang simple aja. Nih ada masjid. Nih ada masjid kelihatan apa? Sembahyang. Selesai. Yang simple aja tuh. Sembahyang. Awalah sembahyang. Yang 5 waktu. Memang jujur di masjid nih banyak. Lebih banyak yang kada sembahyang. Kita doakan yang kada sembahyang kasihan. Wani benar dengan Allah Ta'ala. Wani benar dengan Allah Ta'ala. Menurut orang sudah tuh kada sembahyang. Wani benar dengan Allah Ta'ala. Menyembati orang lah. Bapak nyembati keluarga seorang aja banyak yang kada sembahyang. Mari kita keluarga kita masing-masing selesai. Kada usah bersesambatan. Ya Allah. Biasa orang beribadah itu bahaya juga. Bisa habis ibadahnya, rontok ibadahnya. Gara-gara apa? Gara-gara inya sudah bagus ibadahnya, merasa bagus tadi, lalu si anu tujar sugih aja jar, tapi kada sembahyang serumahan. Apa itu? Bapak, mani orang kada perlu. Atau kena parak aja rumahnya jar dari masjid. Ini kada menyinggung lah yang rumah parak masjid. Ini kan contoh. Parak aja jar rumahnya dari masjid sekilan aja. Ya kada sembahyang. Aku nih jauh sana sembahyang ke masjid. Kada usah mengurusi orang, menghabisi pahala seorang. Sembahyang sudah menghadap Allah Ta'ala selesai. Minta ampun Allah Ta'ala. Munajat kepada Allah Ta'ala. Guru tuh pangjar menyambat orang kada sembahyang. Itu kan pelajaran supaya sembahyang jangan ditinggalkan. Ayo apa yang dibawa di hadapan Allah Ta'ala? Yang simple aja. Yang simple aja. Sangu tadi apa? Sembahyang.
Itu yang simpel aja tuh. Sembahyang itu ibadah utama. Yang lainnya dianuakan karena hubbatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan yang tidak disenangi. Yang kada disenangi oleh apa? Oleh hawa nafsu kita. Oleh hawa nafsu kita berat benar kita beribadah. Nafsu kita itu yang berat. Omen fisik kau aja sebujurnya. Karena memang Allah Ta'ala persiapkan. Kalau fisik, nafsu yang kada kawa. Nafsu kita yang kada kawa. Sembahyang jangan tinggalkan. Sembahyang jangan ditinggalkan. Menyambati orang ampihi. Nah itu selesai. Sembahyang jangan menyambati orang. Wa khaffifil himla, ringankan bawaan. Fa innal aqabata kasudun, karena pendakian itu terjal tinggi benar. An-natulu al-aqabal jabal sa'bun, karena membawa rumah dibawa ke gunung sana, mobil dibawa ke gunung, pikul kawala memikul. Perusahaan dibawa ke gunung aja, apalagi dibawa ke akhirat. Itu maksudnya diringankan. Nah, kayak ringankan, bariakan, jangan pelit. Fa inna umural akhirah syabihatun bil bahar al amik, karena sesungguhnya urusan akhirat ditashbihkan, diserupaakan dengan laut yang dalam. Wabis safaril ba'id, dengan safar, dengan perjalanan yang jauh. Wabil aqabatis su'bah, dengan pendakian yang sulit. Di kasratil ahwal, karena banyaknya huru-hara gangguan. Wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah akan amal. Fa innan naqida, kalau kita kada ikhlas amal kayak apa? Fa innan naqida, karena orang yang mengakui amal itu, yang membedakan antara baik dan buruk itu huwallahu ta'ala. Yang meneliti amal kita baik dan buruk itu huwallahu ta'ala basirun, yang maha melihat semua amal kita. Termasuk kita kada ikhlas di dalam hati kita, ketahuan Tuhan. Manusia kada tahu, tapi akhirnya manusia tahu juga. Jadi kebiasaannya kada ikhlas itu ketahuan orang. Di mana ketahuan manusia? Manusia kada kawan nebak di hati, di gerakannya, di muntungnya, yang ianya kelihatan tuh kada ikhlasnya. Nah, maka melatih ikhlas tadi. Yaitu Allah Ta'ala muttali wa muraqibu li muttali'un wa muraqibun li jami'il ahwal. Allah Ta'ala yang meneliti, ya, yang meneliti untuk semua keadaan kita. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi. Untung benar orang yang bagus baginya satu langkah aja kebaikan yang dilakukan di dalam sepanjang umurnya. La yuridu biha illallah ta'ala, asalnya menggawi gawian yang sekali itu aja, nah inya kada menghendaki kecuali untuk Allah Ta'ala. Artinya ada sekali-kali ibadah kita itu bagusnya semua anpang. Ada sekali-kali memang ibadah kita tuh bujur-bujur karena Allah Ta'ala, yang kada bukan siapa-siapa, bujur-bujur ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa ma khazahu qawlu sallallahu alaihi wasallam li Mu'az radhiyallahu an, tempat pengambilan perkataan Sulaiman Ad-Darani ini sesuai dengan sabda Nabi kepada Mu'az radhiyallahu an, akhlisil amala yajzika minhul qalil. Ikhlas ikam beramal, maka ikam dapat pahala walaupun gawian ikam itu sedikit. Nah, ikhlas dalam beramal, maka yang sedikit pun akan cukup mencukupi. Yajzika,
yajzika tuh mencukupi engkau minhul qalil, walaupun amal kita sedikit. Fardun al wa qala syair fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkuz dzunubi aujabu was sabru fin naibati sa'bun lakin fautus sawabi as'ab wad dahru fi sarfihi ajib lakin ghaflatun nasi a'jab wa kullu ma qad yaji qarib lakinil mautu min zaka aqrab. Artinya seorang bertobat bagi manusia itu wajib, namun meninggalkan dosa-dosa lebih wajib. Bertobat sudah berlaku. Gawian yang telah lalu, yang kita gawian yang kada kekaruan, gawian dosa, itu wajib kita bertobat. Tapi jangan menggawi lagi, itu lebih wajib. Jangan menambah dosa baru, itu lebih wajib. Meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala itu lebih wajib. Kita nih berdosa sing banyakan, itu wajib bertobat. Tapi lebih wajib lagi meninggalkan yang dilarang Allah. Lebih wajib, artinya ampihan sudah menggawi. Sabar menghadapi musibah itu berat. Sabar menghadapi musibah itu berat benar. Ya Allah. Nang kaya urun kan berat benar, disuruh-suruh ke, mudah-mudahan jangan ini ulun bepadawan jamaah lah, sebab kita kada purun menolak. Lebih baik di sini kan secara umum minta maaf benar, jangan lagi menyuruh-nyuruh ulun menemui wali kota, menemui pejabat, menemui anu, mau yuhakan ulun. Ulun paling berat yang itu, supan. Jangan. Kalau orang hendak ada gurudin, ulun handle, jangan kalau gurudin ada ulun aja urusannya. Jangan manu kasihan kita kada purun. Supan. Berat juga tuh. Itu menghadapi musibah ganal tuh. Dosa. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Kalau menemui untuk masjid, untuk pondok, ayo ja. Untuk kepentingan pribadi jangan jangan, tolong benar, jangan. Bukan kepada kita, ke semua guru-guru, jangan dimanfaatkan guru tadi. Sudah memberi duit, kada menyuruh pulang. Ya kalau tuh kesiannya. Yang memberi duit maksudnya membantu majelis sidin supaya jalan, sudah memberi kada. Menyuruh-nyuruh pulang memberitakan, bayangkan pian. Ada yang menyuruh berdagang guru. Berjualan, bayangkan. Guru melajari kitab disuruh berjualan. Kayak apa aja unjukinnya baju sekian kode kan suruh menjual. Mau kada mau guru nukari pulang. Ya Allah. Disuruh, ya itu kada berpikir. Kada paham, kasihan. Guru disuruh, padahal seorang belajar di situ. Tapi yang biasa memang jarang, yang kada umpat belajar juga panggiang manu itu. Artinya disesuaikan dengan profesi guru. Amun guru disuruh mau urus proyek gitu ya kan, mau urus proyek tolong uruskan, kan kada ada jalurnya. Karena salah-salah maulah aja guru indah, maulah kasihan yang datang nih. Terpaksa seadanya disampaikan, guru pulang disarahakan, amun kada diterima orang, padahal biar kada melalui guru tuh gininya kada diterima juga. Nah, jadi bertobat manusia itu wajib, namun meninggalkan dosa-dosa lebih wajib. Tapi sabar menghadapi musibah itu berat benar. Tapi terlepasnya pahala, ya, lakin fautus sawabi as'ab. Terlepasnya pahala itu lebih berat. Apalagi wadahru fi sarfihi ajib lakin ghaflatun nasi a'jab. Perubahan setiap zaman memang mengherankan. Perubahan setiap zaman itu maulah kita heran.
tetapi kelalaian manusia justru lebih mengherankan. Perubahan luar biasa. Kalau kita bahari lampu tembok kada berlistrik atau listriknya pas-pasan aja, ya rame aja orang mengaji. Wah ini mulai sampai di HP tuh belajar mengaji, dilajari ya kekanakan kada yang bisanya, banyak yang kada bisa baca Quran. Selesai urusannya. Banyak yang kada perhatian dengan agama. Mana ada belajar bujur-bujur kekanakan kayak ini, banyak belajar, banyak ini kada menuduh, kada. Perubahan zaman itu mengherankan. Zaman betelpon sampai bah-HP kada bakabel lagi kan luar biasa. Sekalinya bah-HP-nya bisa bergambaran tuh kan, kalau kekanakan wah ini kan biasa. Padahal itu kalau yang menemui masa sebelumnya itu luar biasa tuh, bisa baanuan luar biasa. Karena kita sudah berposisi sudah kurang lebih 20 tahun yang pakai gambar itu, yang baanuan itu ya. Yang bemisko ya 18-20 tahun lah antara itu. Yang belihatan di visi, tambah lagi Facebook, mbah tuh hanyar apa Instagram, hanyar Twitter, WA, macam-macam. Itu kan semua luar biasa, itu perkembangan luar biasa. Tapi yang mengherankan tuh kenapa banyak lupa aja, masih banyak yang kada ingat. Kenapa? Buktinya banyak yang kada bisa tak kasih itu berataan gawiannya. Kada ada lagi yang bisa mengaji, kada tapi bisa tumpul mengaji. Banyak yang kada bisa mengaji orang kekanakannya nih, banyak yang kada bisa mengaji. Padahal itu bacaan utama, bacaan yang dipakai karena amun tuha Quran dibaca, ya kan, bazikir, zikir yang paling besar kan Quran bacaan itu. Nah kayak mana baca Quran? Inya kada bisa baca Quran, kada bisa. Nah itu kita perhatikan kekanakan. Di bawah ini nah ada TK, jurun kada kemurahan lah itu siannya, kada kemurahan lah berapa 40 kah sebulan, murah benar nih itu 40 sebulan ya. Kalau perlu 100 ke sebulan, kenapa aja larangnya? Ente rancaknya duit bakal luar berjuta-juta itu yang kada jadi apa-apa. Ini guys anak pendidikan, anaknya mucil lagi ngali di anu ya kada mau. Cobanya 100 sebulan, 200 sebulan, kawa banyak gurunya melajari mengaji, kada ada perhatian juga. Heran juga kenapa? Memang antik, zaman berubah tetapi banyak lupa untuk mempersiapkan akhirat. Nangka kaya dunia ini tempat persinggahan terakhir, umpat lewat aja, lintasan sementara aja dunia ini asli. Guru Jamal yang menyampaikan itu menghalangi kemajuan. Biar ikam bepandir, itu racun, ikam diracuni orang, otak ikam sudah. Orang kadang nak menghalangi kemajuan, kita hendak mengarahkan otak ikam itu supaya ke akhirat. Amu otak ikam akhirat, maju jua negara. Bayangkan menurang kada otak akhirat, hutang bertambah, korupsi, kawalah maju negara kita, ya kan? Tuh lihat lihat sekarang itu Turki dulu terpuruk tuh, kenapa? Kada kekaruan yang memimpin. Wah ini kan orang soleh yang memimpin. Cehnya itu majunya luar biasa. Orang ingat akhirat, itu diracuni bubuhannya gara-gara agama. Perkembangan mundur, mana ada agama menghalangi perkembangan. Cuma agama kada menyuruh supaya kita cinta dengan dunia ini. Kenapa? Adalah agama menyuruh targibit lid dunia, supaya cinta dengan dunia kada ada. Supaya kita beingat akhirat. Jadi setiap zaman mengherankan, tapi kelalaian manusia lebih mengherankan. Wa kullu ma qad yuhyi qaribun lakinil mautu min zaka aqrab. Setiap yang akan datang itu wa kullu ma qad yaji, ya,
qaribun. Setiap yang akan datang itu dekat. Namun kematian yang akan menjemput itu lebih dekat. Jadi mati itu pasti datang. Yang setiap kepastiannya datang itu dekat ngarannya. Mati itu pasti. Kullu ma'atin qaribun. Mati itu pasti datang. Ulun ulangi, mati itu pasti datang. Mati pasti datang. Mati pasti datang. Semua kita bakalan mati. Nah kalau itu pasti datangnya, maka ujar ulama kullu ma'atin qaribun. Yang dipastikan kedatangannya itu satu mat aja lagi, kada lawas, sebentar aja lagi. Nah ini aja, mudahan kita kawa beingat. Karena kita sambung lagi leh kebanyakan juga karena kalau pindah kada kau amalakan. Nah, itu aja. Beingat-ingat mati kita, parak mati, banyaki, jangan sampai diracuni bubuhannya. Siapa tuh bubuhan yang di partai-partai itu agama kayaknya kadusa lagi, pendidikan agama halangi kemajuan. Kada ada agama, kemunduran lebih besar lagi. Maju negara iya, macam-macam kelakuan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, hancur-hancuran negara itu, hancur-hancuran. Jadi agama memang harus berada di depan sebagai lampu. Jadi kada ada lampu gelap, tabrakan terus orang, rusak kalau kada ada agama ini. Anak sempian, anak ulun kada dijamin selamat di masa depan kelak kalau agamanya tipis. Maka perlu agama itu pahaminya di agama. Kirim di pondok pesantren. Amun kada kawa di pondok pesantren, jangan sampai lepas pendidikan agama di rumah atau di kampung. Idza aradallahu bi ahli bait, idza aradallahu khairan bi ahli baitin faqqahum fid din. Kalau Allah Ta'ala menghendaki keluarga di rumah itu jadi orang baik, maka inya paham di agama. Kalau kada paham di agama, rasakan seorang dilihati seorang nang kayak apa selama ini, baik di rumah kita atau keluarga kita, nang kayak apa kehidupan orang yang kada pernah beragama. Lihati aja, biarnya banyak duit, apalagi kada ada duit, makanya banyak-banyak kayak berdoa, banyak baca salawat, ini banyak berzikir kita, banyak datang majelis taklim yang mengingatkan kita kepada Allah, yang kada mau urusi urusan orang lain, yang mengajarkan kepada mereka yang ada di situ, mengajarkan supaya banyak beringat Allah Ta'ala, mau urusi diri sendiri, yang kada mau urusi urusan orang lain. Tujuh banar mano, yang kalau kita beanus itu hati kita kada pengarasan, jadi pengarasan kita, kada mau tawaduk, merasa harat, kada mau kurang lebih, inya aja yang paling bagus, ala mitongang, inya aja merasa bujur sorongan, kayak apa nak jadi orang baik ya? Pengarasan dibuang, bila lagi ya guru-guru aja beloco sarik sih den, pada orang kan malah jadi beloco. Beloco itu menyenangkan hati orang. Setelah hati dapat pahala, sudah guru itu menyenangkan hati orang. Yang kedua, hanya memasukkan ilmu di hati orang yang senang. Kalau orang sedih, yang stres, nah apalagi kalau lain di daerah, kalau di pondok kami 1000 lebih itu yang belajaran santri itu, mana ada guru lucu-lucu baca sin berata, kadang-kadang terjemahkan sin nyonyo baca. Santri yang dianu tuh memang siap belajar untuk ilmu itu, dan siap sudah kada ada lagi pikiran yang lain, spesial gembira terus yang dilajari ini, biar 1000 kada ada belucu dan kada ada ributnya. Kalau kita di sini kada kalau disamakan, di sini ada pengusaha yang tekor, ada yang ditagih hutang, ada yang disariki bininya, ada yang sariki lakinya, ada yang anaknya dipikirkannya mucil, ada yang macam-macam. Kawalah tegang mati banta cirit benar emennya guru hendak mengesahkan yang sebujurnya yang anu itu. Nah lalu dan Allah Ta'ala juga menggerak akan muntung guru tadi.
supaya jangan terlalu tegang. Amunnya terlalu tegang ya tadi terbalik mata yang hadir tuh kada fokus melihat ke muka terus. Inya stres mendengar gurunya, tambah lagi gurunya penyarikan, pas benar sudah. Pas benar. Jadi hiburan hidup ini dihibur. Nah, jadi yang menyelamatkan banyak baca selawat. Ya itu. Kemudian ada menyampaikan, ada pengarang menyusun 101 malam sepenggal nasihat Abah Haji. Ini anak muda dari Kalimantan Tengah. Inya menulis mengumpulkan semua nasihat-nasihat Guru Zuhdian Nur. Ada bukunya. Kemungkinan siapa yang berkenan berhutang boleh dan ulun 5 rupiah kada ada mengambil untung sekadar akan, karena ulun tahu itu gasan pondok, membantu pondok, hasilnya itu gasan hendak mau ulah jar museum untuk museum Nabi, museum mini itu. Artinya kayak ini, misalnya ulun lihat semalam tuh tongkat Nabi, kada mungkin hasil penjualan buku hendak maulah museum Nabi yang sebujurnya. Ada tongkat Nabi replikanya itu dipoto tongkat Nabi itu hanya diulahkan yang kaweknya, bukan untuk dijual, supaya umat Nabi Muhammad nangka ini tongkat Nabi yang bahare, tongkat yang bujur diulahkannya, tapi lain tongkat asli Nabi, nangka ini tongkat Nabi yang bahare. Nah, supaya mengingat-ingat kenangan terhadap Nabi manusia yang terbaik. Nah, bukunya itu ada di bawah kena Muhammad kah. Jadi siapa yang berkenan silahkan ambil bukunya, tapi bayar 50.000. Minggu depan kah dibayar? Dibayar. Ulun kirim ke ampunnya. Ada keuntungannya 10.000, 5 rupiah ulun kada ambil. Dibagiakan kepada yang berhak menerimanya, disuruhnya unjuk ke majelis jar keuntungannya yang 10.000 itu. Nah, jadi 50.000 harganya. Nah, ini kada berjualan di karena ada sayang itu 111 malam ulun menangkap, ulun belunjo, ulun takuni bagus lah, sudah 9 ulun baca aja bagus, berarti 111 nasihat sidin itu 111 malam itu kira-kira 111 kali majelis taklim sidin kan diambil. Nah, bagus dibaca, gasan kita, gasan anak kita. 50.000 aja, 2 mangkok bakso aja ya kalau nah kawa yang lain membaca silahkan biarkan bayar minggu depan kah, yang kan Selasa depannya lagi kah, karena ada sebabnya ada 150 kah, sudah 250 ulun akan ulun kirim sudah duitnya ke sana ke pengarangnya. Nah, ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan, karena bukunya dibawa ada di mobil situ. Minta maaf, minta redho, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa'afani kirim wa'afani ya rahman wa'afani ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.